sedikit data yang ingin kami sampaikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 itu di 5,03% dan capaian ini jauh lebih rendah dari realisasi 2023 yang ada di 5,05, bahkan di 2022 tahun sebelumnya itu di 5,31% year on year. Sebagai pelaku usaha di industri pembiayaan, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, memang 2024 bukan tahun yang mudah untuk perekonomian Indonesia dan juga untuk banyak multi finance atau finance company seperti kita di Indonesia. Salah satu yang kita lihat itu adalah banyaknya atau kemundurannya jumlah kelas menengah, itu yang kita amati. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia itu waktu tahun 2019 jumlah kelas menengah kita itu sekitar 57 juta. Dan itu menurun signifikan 9 juta turunannya sampai ke 48 juta. Jadi 9 juta orang ini menghilang dari kelas menengah kita dan itu dampaknya cukup banyak untuk ekonomi kita. Karena itu merambat ke perekonomian Indonesia yang Mbak Safrina tadi udah bilang, cuman mencapai 5,03% pertumbuhan kita ya. Tapi di samping itu kebutuhan masyarakat tetap banyak. Ya. Memang pertumbuhan ekonomi kurang bagus, tapi kebutuhan tetap banyak. Dan itu di sisi home credit kita melihat sebagai peluang, di mana kita bisa membantu perekonomian Indonesia dengan cara memberikan pembiayaan barang dan juga untuk existing pelanggan yang punya track record payment history yang bagus, kita juga bisa memberikan pembiayaan modal usaha. Dari dua ini kita harapkan bisa juga membangun perekonomian Indonesia dan juga untuk membantu mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang banyak sekali. Oke, tadi Anda sempat menyebut mengenai fenomena middle class yang bahkan juga secara jumlah itu ada tren penurunan, Pak. Karena memang mungkin daya beli masyarakat juga sedang menurun, tapi ada banyak hal sendiri disposable income mereka semakin berkurang gitu ya Pak. Ada fenomena yang disebut makan tabungan, bahkan kita sering mendengarnya gitu ya. Di tahun 2024 kemarin cukup santer. Nah, seiring dengan situasi ini, bagaimana Anda melihat kilas balik dari performa bisnis Anda di 2024 dan ekspektasi di tahun 2025 ini? Iya, jadi mungkin kalau istilah makan tabungan itu berarti secara keuangan itu mungkin pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Ya. Dan itu mungkin secara garis besar yang kita lihat trennya gara-gara COVID tahun 2019 itu kan memang pertumbuhan ekonomi seluruh dunia tersendat-sendat. Dan juga kita juga melihat yang udah Mbak Safrina bilang 2024 bukan pertumbuhan ekonomi yang baik, agak challenging. Dan itu kita melihat untuk kebutuhan masyarakat yang family, especially family itu kebutuhan tetap banyak. Mereka harus menyekolahkan anak, beli laptop, isi pulsa, bayar semuanya begitu. Dan memang masyarakat kita itu saya melihat sangat-sangat resilient ya Mbak ya. Jadi meskipun kebutuhan banyak, kita selalu mereka lihat senyum, graceful, dan mereka selalu mau meningkatkan gimana caranya, meskipun tabungan menipis nih, gimana caranya mendapatkan income lain yang lebih. Dan dari sini kita juga berkesempatan untuk memberikan kesempatan itu dengan melakukan pembiayaan barang. Jadi yang saya setelah sebutin tadi, kebutuhan masih banyak. Mereka tetap harus beli barang, beli kulkas, beli TV, dan kita dengan pembiayaan barang ini akan menunggang dan memberikan membuat mereka mencapai kebutuhannya mereka. Dan di luar itu juga kita juga ada produk baru yang kita baru mau launch di bulan Februari ini, yaitu untuk existing pelanggan yang track recordnya bagus, kita bisa memberikan pembiayaan modal usaha. Jadi untuk masyarakat yang mau menambah income-nya dengan mencoba UMKM, mencoba bisnis kecil-kecilan, kita berharap kita bisa mewujudkan impian mereka untuk melakukan hal itu.
Jadi supaya tabungannya nggak menipis terus, tapi makin lama makin menebal. Oke, baik. Ya, semoga benar-benar bisa tercapai dengan utilisasi dari home credit dan service dari yang Anda tawarkan ya Pak ya. Semoga. Pak, ini lagi-lagi dari segi makroekonomi saya ingin bertanya, kemarin kan sempat ada wacana penerapan PPN 12%, namun akhirnya kan hanya diterapkan untuk barang mewah. Nah, bagaimana Anda menyikapi kebijakan terkait PPN ini, serta menurut Anda apa saja peluang-peluang lain yang dapat menjadi faktor pendukung pertumbuhan bisnis perusahaan Anda sepanjang 2025? Ya, kalau menurut saya sih itu kebijakan yang baik dari pemerintah ya. Soalnya banyak sekali saya baca di artikel-artikel soal PPN yang akan naik ke 12% ini. Jadi saya sangat menghormati dan mensyukuri kebijakan pemerintah ini, cuman melaksanakan untuk ke barang-barang mewah. Dan kebetulan home credit, pembiayaan barang dana kita itu tidak diklasifikasi sebagai barang mewah. Jadi pembiayaan barang kita tuh seperti gadget, elektronik, furniture itu ke masyarakat yang luas yang pada umumnya memang perlu. Dan kita melihat ini memberikan signal yang bagus ke seluruh multi-finance atau industri pembiayaan seperti kita. Jadi tidak ada perubahan, jadi membuat kita lebih nyaman untuk continue berinvestasi di industri ini. Jadi untuk masyarakat juga dampaknya purchasing power mereka juga tetap sama. Kalau naik kan pasti akan berkurang. Jadi itu juga saya rasa di welcome sama masyarakat luas Indonesia. Dan juga untuk pemerintah dengan tidak menaikkannya PPN ini, saya pikir pertumbuhan ekonominya juga akan terjaga. Begitu. Jika kita mendengar multi-finance, biasanya kan identik dengan pembiayaan untuk pembelian otomotif atau kendaraan. Nah, tapi home credit perusahaan Anda sendiri cukup berbeda dengan kebanyakan perusahaan pembiayaan atau multi-finance lainnya nih Pak. Ya. Jadi, seperti yang tadi sampaikan kan perseroan Anda memang lebih fokus dengan pembiayaan konsumen yang meliputi peralatan rumah tangga ya, home appliance, elektronik, gadget, furniture. Tadi juga Anda sempat menyebut kepada saya bahwa memang mostly yang melakukan pinjaman itu adalah yang family yang mungkin ingin mengisi rumahnya gitu ya, keperluan-keperluan lainnya untuk mereka yang sedang thriving membangun rumah mereka gitu ya dari awal. Home credit segitulah ya, banyak. Sesuai dengan nama perusahaan Anda. Nah, pertanyaannya gini Pak, apa saja strategi yang dipersiapkan oleh perusahaan Anda di tahun ini untuk melanjutkan ekspansi 2025 dan kira-kira adakah program-program yang menjadi program strategis pemerintah yang Anda bidik dan cocok gitu sejalan dengan ekspansi bisnis Anda di tahun ini? Ya. Kalau saya melihat posisi home credit ini, kita cukup unggul di dalam jaringan kita. Jadi jaringan kita tuh sangat luas, Mbak Safrina. Jadi kita mempunyai lebih dari 20.000 partner di seluruh Indonesia yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang di toko partner kita. Dan yang kedua juga kita mempunyai jaringan sales agent yang besar sekali, lebih dari 5.000 sales agent. Dan kita juga eksis di lebih dari 200 kota seluruh Indonesia. Jadi kita akan terus berekspansi dan memfokuskan effort kita untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra partner kita. Kita juga akan terus berinvestasi di sales agent kita dan juga kita akan membuka pasar baru, lapangan baru dengan membuka kota-kota baru supaya masyarakat Indonesia yang luas ini juga dapat enjoy produk-produk kita yang berinovasi ini.